إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أمة الإسلام. Kemerdekaan adalah merupakan salah satu nikmat yang besar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Maka kewajiban para hamba ketika Allah berikan kepada mereka nikmat tersebut untuk mensyukurinya dan bukan mengkufurinya. Karena sesungguhnya syukur itulah yang akan menambah kenikmatan, sedangkan kufur itu mencabut kenikmatan. Allah Ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, maka pasti aku akan tambahkan untuk kalian. Tapi jika kalian kufur, sesungguhnya azabku sangat keras. Berapa banyak kaum-kaum yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kenikmatan demi kenikmatan. Namun ketika mereka kufur kepada Allah, Allah timpakan kepada mereka azabnya yang pedih. Kaum Ad, kaum Samud, kaum Saba, kaum Fir'aun. Ini dia kaum Fir'aun, diberikan oleh Allah kenikmatan yang banyak. Allah Ta'ala berfirman tentang kaum Fir'aun, kam taraku min jannati wa uyun. Berapa banyak kebun-kebun dan mata air yang mereka telah tinggalkan. Wa zuru'i wa maqamin karim. Demikian pula tanaman-tanaman dan tempat-tempat dan pemandangan yang indah. Wa na'matin kanu fiha fakihin. Demikian pula kenikmatan-kenikmatan yang mereka bersenang-senang padanya. Akan tetapi karena mereka kufur kepada Allah, tidak mau mengikuti dakwah Nabi Musa alaihissalatu wassalam, mereka malah mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang terjadi? Allah tenggelamkan mereka di Laut Merah. Allah turunkan kepada mereka azab yang pedih. Maka langit pun tidak lagi menangisi mereka. Fama bakat alaihimus sama wal ard. Tidaklah langit, tidak pula bumi menangisi mereka. Karena mereka orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faya ummatal Islam, jadikan itu semua sebagai ibrah, pelajaran untuk kita semuanya. Bahwasanya ketika nikmat itu kita hadapi dengan kufur kepada Allah, Allah pasti bisa mencabut kenikmatan tersebut. Tapi ketika nikmat itu kita syukuri dengan taat kepada Allah, dengan kita berusaha untuk menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah pasti akan tambahkan kenikmatan itu demi kenikmatan yang lainnya. Maka ya akhal Islam, jangan jadikan kemerdekaan sebagai tempat untuk memaksiati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak para pemuda yang mengadakan hiburan-hiburan, musik-musik, berjoget-joget dengan penyanyinya seorang wanita. Padahal disebutkan dalam riwayat Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayakunu khasfun wa maskhun wa qadhfun. Akan ada bumi yang ditenggelamkan oleh Allah, yang dilempari dengan batu-batu dan dirubah dengan binatang. Para sahabat bertanya, kapan itu terjadi wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, idza dhaharatil qiyan wal ma'azif. Apabila telah muncul biduanita dan alat-alat musik. Di saat telah muncul itu semuanya,
maka pasti akan muncul yang telah Rasulullah kabarkan kepada kita seperti itu. Itu menunjukkan ya akhal Islam, mensyukuri nikmat bukan dengan cara seperti itu, berjoget-joget dengan bernyanyi dan penyanyi seorang wanita dengan musik-musik yang telah ternyata Allah haramkan. Rasulullah SAW bersabda, la yastahillanna aqwamun min ummati. Sungguh benar-benar akan ada beberapa kaum dari umatku yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Mereka akan menganggap halal zina, sutra, arak dan alat-alat musik. Disebutkan itu dalam riwayat Bukhari dalam sahihnya. Faya ummatal Islam, kita bersyukur dengan nikmat kemerdekaan ini. Maka kita syukuri dengan cara kita menaati perintah-perintah Allah. Kita jaga salat kita. Kita makmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita menaati Rasulullah. Kita pelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita amalkan dalam kehidupan kita. Kita berusaha untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan lisan kita, dengan perbuatan kita dan dengan hati kita. Hati kita mengakui bahwa kemerdekaan itu semuanya dari Allah. Allah yang memberikannya. Lisan kita pun menyatakan syukur kepada Allah. Kita puji Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan perbuatan badan kita pun kita gunakan untuk menggunakan kemerdekaan ini untuk betul-betul menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ketika kita tidak lakukan itu, ketika kita malah berpaling dari perintah Allah, ketika kita malah lebih senang memaksiati Allah, jangan salahkan apabila Allah kembali mencabut kemerdekaan itu. Pasti Allah akan mampu dan sangat mampu untuk menimpakan kepada hamba-hambanya azabnya yang pedih. Itu yang kita khawatirkan. Itu yang kita khawatirkan ya umat al-Islam. Oleh karena itulah saudara-saudaraku sekalian, sesungguhnya khatib mengingatkan dirinya dan ikhwah semuanya di sini. Demikian pula masyarakat di Indonesia seluruhnya. Janganlah menghadapi nikmat yang besar ini dengan cara kufur kepada Allah, dengan cara memaksiati Allah. Kita gembira dengan pemberian nikmat, tapi gembira itu adalah dengan bersyukur kepada Allah, dengan menaati Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ummatul Islam. Hakikat kegembiraan ada, hakikat kemerdekaan bukan hanya sebatas merdeka dari penjajahan. Akan tetapi hakiki yang paling hakikat daripada kemerdekaan, yaitu hati kita betul-betul merdeka dari jajahan hawa nafsu. Ketika seseorang hatinya dikungkung oleh ikatan hawa nafsu, dia lebih menaati hawa nafsunya daripada menaati Rabbnya. Sungguh hakikatnya ia masih dijajah oleh syaitannya. Ketika seorang hamba merdeka dari jajahan syaitan dan iblis serta bala tentaranya, berarti ia telah diberikan oleh Allah kemerdekaan. Bahkan kebahagiaan, bahkan diberikan oleh Allah apabila ia wafat di atas itu, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Faya ummatal Islam, maka jadilah kita hamba-hamba yang memerdekakan diri kita dari kungkungan hawa nafsu. Jangan sampai kita mempertuhankan hawa nafsu kita. Akibatnya Allah sesatkan kita di atas keilmuan. Allah berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah wa adallahu Allahu ala ilm. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang mengambil hawa nafsunya sebagai ilahnya? Maka Allah pun sesatkan ia di atas keilmuan. Subhanallah. Disesatkan setelah ia tahu, setelah sampai kepadanya ilmu. Ini adalah kesesatan yang paling nyata. Ada orang yang tersesat karena tidak tahu. Tapi yang paling berat adalah orang yang tersesat setelah dia tahu kebenaran. Ini adalah merupakan hakikatnya musibah yang paling besar yang menimpa seorang hamba. Karena hatinya telah dibutakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد
وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات اللهم أصلح ولاة أمورنا يا رب العالمين وأصلح ولاة أمور المسلمين في كل بلاد الإسلام يا رب العالمين اللهم أصلح شباب المسلمين ووفقهم لما تحب وترضى اللهم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم نستغفرك ونتوب إليك اللهم أمتنا على الإسلام والإيمان اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر